Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari Minggu 3 Oktober 2021, Tuhan memanggil kita untuk berkumpul di meja perjamuan kudus. Pada saat itu kita akan merayakan 3 hal. Pertama, kita merayakan perjamuan kudus terakhir di tahun 2021 dengan masih di masa pandemik. Kedua, kita merayakan perjamuan kudus istimewa karena juga bersama pembukaan bulan keluarga, di mana kita akan belajar semangat untuk saling memulihkan dalam kehidupan keluarga. Ketiga, terlebih istimewa lagi, sebab bersama perjamuan terkudus tersebut, kita juga akan melakukan pemilihan pendeta GKJ Wirobrajan. Karena itu, bersama persekutuan doa saat ini, kita akan menguji diri supaya kita sungguh siap dan layak untuk menerima undangan dan datang ke meja perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, puji, sembah, dan syukur kami kepadamu. Di tengah masa pandemik, kami tetap dapat bertahan semata karena perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terlebih, Engkau mengundang kami untuk berkumpul di meja perjamuan sebagai sarana pemeliharaan iman kami. Karena itu, bersama persekutuan doa saat ini, kami ingin mendadar diri. Kami ingin menguji dan memeriksa diri kami masing-masing, supaya kami sungguh benar-benar siap dan layak mengikuti perjamuan kudus, menerima berkat melalui tubuh dan darah Tuhan. Terlebih sungguh kami membutuhkan hikmat dan kekuatan, karena kami memasuki kehidupan bulan keluarga dan juga pemilihan pendeta. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang melandasi pendadaran saat ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat ke-7. Yang demikian sabda Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawaannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang menerima, mendengar, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, bersama kita akan berkumpul sebagai keluarga Allah di meja perjamuan kudus, dan teristimewa kita akan melakukan pilihan pendeta. Karena itu, sejatinya mari kita menyadari hakikat tentang pilihan. Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Pepatah itu menunjukkan kepada kita bahwa selama kita hidup,
kita menghadapi banyak pilihan-pilihan di mana kita harus mengambil keputusan. Memang ada pilihan-pilihan yang sederhana. Ketika kita memilih setelah bangun, mau mandi atau mau sarapan dulu. Ketika kita memilih pakaian mana yang harus kita pakai. Ketika kita memilih warna yang disukai. Semua itu adalah pilihan-pilihan sederhana. Biasanya pilihan jangka pendek. Biasanya juga tidak memerlukan pertimbangan yang dalam. Karena pilihan ini biasanya hanya menyangkut perbedaan selera. Masing-masing punya pertimbangan selera. Dan perbedaan selera itu perbedaan yang wajar. Tetapi juga ada pilihan-pilihan yang lebih sulit ketika pilihan ini memiliki dampak yang menentukan. Ketika pilihan ini ada sebuah resiko yang harus kita tanggung. Biasanya pilihan ini adalah pilihan jangka panjang. Biasanya melalui pilihan ini kita harus benar-benar mempertimbangkan baik buruknya. Kita memperhitungkan resiko yang akan kita terima. Bisa jadi ketika kita harus memilih sebuah jalan untuk sebuah tujuan, kita perlu pertimbangan jalan mana yang akan dilewati. Ketika kita harus memilih tempat untuk ditinggali, kita benar-benar harus mempertimbangkan kenyamanan, kebersihan, lingkungan, dan lain sebagainya. Ketika kita sakit, lalu kita harus memilih bentuk dan cara pengobatan. Semua itu juga termasuk pilihan-pilihan yang sulit. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, pilihan yang tersulit dan mungkin juga terberat di dalam pengalaman hidup kita adalah memilih jodoh. Karena ini adalah pilihan sekali seumur hidup. Pilihan yang tidak bisa diganti dan diubah kembali. Ibarat bahasa Jawa, bebasan atau peribahasa yang mengatakan memilih jodoh dan memasuki kehidupan pernikahan kena pisan dan luput pisan. Artinya kalau salah pilih itu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal dalam kehidupan kita. Sejatinya demikian juga gambaran saat ini. Kita berkumpul sebagai keluarga dan kita bersama-sama akan menetapkan sebuah pilihan. Dan lebih sulit karena kita akan memilih pendeta. Pilihan jabatan dari Tuhan. Tentu tidak boleh main-main dengan pilihan ini. Padahal kita sering menggambarkan pendeta jabatan sebagai sosok gembala. Kita akan memilih sebagai jemaat, yaitu domba-domba, untuk memilih gembala. Mungkinkah? Karena kalau gembala, ia mengetahui, gembala mengenal domba-dombanya. Tentu bisa untuk memilih lebih baik tentang domba-dombanya. Tetapi bisakah domba-domba mampu untuk memilih gembala? Tentu ini butuh kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Karena itu mari sebelum menghadap meja perjamuan, bersama pendadaran ini kita belajar dari Samuel. Di sini kita menerima peristiwa ketika Samuel harus mengurapi seorang raja baru dari Israel. Hampir saja Samuel terkecoh ketika ia melihat penampilan Eliab anak Isai. Parasnya begitu menarik, perawakannya begitu gagah, hingga Samuel sempat berkata, inilah orang yang dipilih, ditetapkan, dan diurapi oleh Tuhan. Tetapi ternyata
firman Tuhan yang kita terima, Tuhan menolaknya. Kita harus belajar dari Samuel. Jangan sampai terkecoh. Kita harus memilih seturut dengan kehendak Allah. Lalu bagaimana caranya? Firman Tuhan mengatakan, manusia melihat dengan apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat dengan hati. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kita harus memilih dengan hati, jangan dengan mata. Sebab apapun yang tampak dengan mata pasti bisa berubah. Apapun yang tampak dengan mata pasti tidak akan kekal. Tuhan mengajak memilih kehendak Allah, yaitu memilih dengan hati. Bagaimana caranya memilih dengan hati? Kita punya pengalaman. Sebagaimana saat memilih pasangan hidup, kita tidak memilih dengan mata, tetapi memilih dengan hati, yaitu kita memilih dengan kasih. Memilih dengan kasih adalah memilih dengan menjadi, bukan mencari. Kalau memilih dengan mata kita mencari, maka kita akan menilai apa yang pantas dan tidak pantas. Memilih pendeta, sebagaimana memilih menjadi bagian anggota keluarga kita, kita memilih dengan hati. Jadi jangan hanya menilai dari mata seakan kita berhak menghakimi pantas atau tidak pantas menjadi pendeta. Saya sendiri tidak akan pernah pantas menjadi seorang pendeta. Sebab ini pun rahmat Allah yang berkenan memilih dan menggunakan jemaatnya untuk melayaninya. Tetapi memilih dengan hati adalah memilih menjadi, bukan mencari pantas atau tidak pantas. Memilih dengan menjadi adalah kita pun menguji diri. Siapkah kita menerima atau tidak menerima? Memilih dengan mencari, kita menuntut orang lain pantas tidak pantas. Memilih dengan menjadi, kita menuntut diri kita sendiri. Siapkah kita untuk bekerja sama dengan pilihan kita? Siapkah kita untuk melayani, untuk bersekutu, untuk bersaksi bersama-sama dengan pilihan kita? Mari kita justru menguji diri kita sendiri. Dan karena itu, dalam kita memilih, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Tuhan menyediakan tubuhnya dan darahnya, roti dan anggur perjamuan kudus, kiranya memberkati kita, menganugerahkan kekuatan dan hikmat, supaya kita dapat memilih seperti kehendak Allah, memilih dengan hati. Biarlah pilihan kita sungguh-sungguh pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita memilih, berarti kita memiliki komitmen dengan pilihan kita. Itu memilih dengan hati. Dan lebih daripada itu, memilih dengan hati juga berarti menuntut diri kita untuk setia dengan pilihan kita. Mau saling menerima, mau saling terbuka, dan mau saling untuk terus bekerja sama. Kiranya Tuhan memampukan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersuka cita. Di tengah pandemi kami merasakan pemeliharaan-Mu, sebab Engkau tidak pernah melupakan dan meninggalkan kami.
Engkau mengundang kami di meja perjamuan untuk menerima pemeliharaan iman melalui tubuh dan darah Kristus. Karena itu kami mohon hikmat. Karena bersama dengan perjamuan kudus ini, kami akan mengambil bersama-sama sebagai jemaat dan sebagai keluarga dalam sebuah keputusan untuk memilih pendeta jemaat GKJ Wirobrajan. Mampukan kami supaya kami memilih dengan hati, bukan hanya dengan mata yang melihat pantas tidak pantas, tetapi kami memilih untuk menjadi, supaya kami pun siap bertanggung jawab dengan pilihan kami untuk mampu menerima, untuk mampu bekerja sama, untuk mampu saling membangun. Dengan demikian kami dapat setia atas setiap pilihan kami. Layakkan kami Tuhan, karena itu kami menyadari di dalam perjamuan kudus kami selalu mengingat pengorbanan Kristus yang menganugerahkan kami keselamatan. Kami merayakan bahwa kami telah menjadi satu dalam keluarga Tuhan, dan kami berpengharapan untuk mengikuti perjamuan kudus yang sejati, yaitu perjamuan anak domba Allah di surga, di mana kami semeja bersama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Karena itu kami mengakui bahwa kami orang berdosa yang tidak layak, bahkan tidak mampu untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Kami mengakui bahwa segala yang apa kami butuhkan dalam kehidupan telah disediakan Allah di dalam Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Kami menyanggupi untuk senantiasa hidup penuh syukur karena kami telah mendapat rahmat keselamatan dan kami telah dilahirkan kembali sebagai anak-anak-Mu. Maka kiranya Tuhan berkenan untuk memakai perjamuan kudus sebagai sarana memelihara iman kami, sehingga kami percaya bahwa di dalam Yesus Kristus kami telah diampuni, kami telah dibenarkan, dan kami telah diselamatkan, serta kami memiliki pengharapan untuk mendapatkan kehidupan kekal, yaitu kehidupan surgawi bersama Yesus Kristus dalam perjamuan domba, anak domba Allah di surga, sebagai pengharapan kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita akhiri pendadaran saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dengan hidup sebagai pelaku-pelaku firman, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama telah menguji diri. Kiranya melalui firman Tuhan kita sungguh-sungguh dikuatkan, kita memiliki keberanian dalam iman untuk menerima tubuh dan darah Tuhan, hingga kita juga memperoleh hikmat untuk mengambil bersama-sama keputusan sebagai keluarga Allah dalam pemilihan pendeta yang akan datang. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi dan memelihara kita. Amin.